Sejarah tidak selalu menulis kebenaran. Kadang, justru menguburnya. Hari ini, kamu akan mendengar kisah karomah yang sengaja dihapus. Tentang Syekh Jangkung, seorang wali yang doanya membuat Jawa bergetar namun namanya hampir dilenyapkan selamanya. Jika kisah ini benar, mengapa kita baru mendengarnya sekarang? Sebelum kita masuk ke cerita utama, klik like kalau kamu percaya masih banyak sejarah yang belum terungkap. Subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah Nusantara yang jarang dibahas. Dan tulis di komentar, menurutmu, mengapa karomah Syekh Jangkung harus disembunyikan? Angin malam berembus pelan di atas tanah Jawa, membawa kabar yang tak berani diucapkan lantang. Di desa-desa, orang-orang berbisik. Di surau-surau, doa dipanjatkan lebih panjang dari biasanya. Musibah datang silih berganti kemarau yang memecah tanah, wabah yang merenggut napas, dan ketakutan yang menempel seperti bayangan senja. Para tetua menggeleng, para pandai terdiam. Seakan-akan alam sendiri sedang menuntut sesuatu yang tak sanggup dijelaskan akal. Di tengah kegelisahan itu, hiduplah seorang lelaki sederhana. Pakaiannya lusuh, langkahnya tenang, dan sorot matanya teduh tak ada yang mencolok. Ia dikenal sebagai Syekh Jangkung, namun kebanyakan orang memanggilnya Mbah Saridin. Ia tak gemar berbicara panjang, tak pula mencari kerumunan. Setiap hari, ia bekerja seperti biasa, menunduk pada bumi, menengadah pada langit, dan mengikat hatinya pada Yang Maha Kuasa. Tak seorang pun menyangka, dari kesunyian itu akan lahir kegemparan. Malam itu, hujan tak turun, bintang-bintang menggantung pucat. Di sebuah desa yang hampir putus harapan, orang-orang berkumpul dengan wajah kusut. Anak-anak menggigil, para ibu menahan tangis, dan kaum lelaki berusaha tampak tegar meski hati mereka runtuh. Tanah retak, sumur mengering, doa-doa telah dipanjatkan. Namun langit terasa bisu. Tak ada lagi yang bisa kita lakukan, ujar seseorang lirih. Mbah Saridin berdiri di pinggir kerumunan. Ia tak menyela, tak memerintah, ia hanya memejamkan mata. Bibirnya bergerak perlahan di zikir yang tak terdengar. Niat yang tak terlihat. Beberapa orang memperhatikannya dengan ragu. Apa gunanya doa sunyi di saat genting seperti ini? Namun sesuatu terjadi, angin berbalik arah. Daun-daun kering berdesir, seolah disapu tangan yang tak kasat mata. Awan yang sejak lama menjauh, tiba-tiba berkumpul di atas desa. Orang-orang menahan napas. Dentum pertama terdengar bukan petir yang menakutkan, melainkan getaran yang terasa seperti jawaban. Hujan pun turun, bukan gerimis ragu-ragu, melainkan hujan yang menghidupkan. Tanah yang retak menyambutnya, sumur kembali berkilau, dan tangis berubah menjadi sujud syukur. Orang-orang menoleh mencari Mbah Saridin, namun ia telah melangkah pergi, seakan tak ingin menyisakan jejak. Kabar itu menyebar cepat, lebih cepat dari angin. Dari desa ke desa, dari lisan ke lisan, ada doa yang mengalahkan bencana. Kata mereka, ada orang yang tak menyebut namanya, tapi alam mendengarkan. Tak semua menyambut kabar itu dengan gembira. Para pandai mulai bertanya. Para penguasa mulai resah. Jika benar ada seseorang yang doanya mengguncang alam, apa artinya bagi tatanan yang telah lama mereka jaga? Siapa yang mengizinkan seorang sederhana menjadi pusat harapan? Di balik pintu tertutup, bisik-bisik berubah menjadi rencana. Jangan dicatat, kata seorang tokoh berpengaruh. Jangan disebutkan namanya. Kisah seperti ini hanya membuat rakyat salah paham. Malam berikutnya, ujian datang dengan wajah berbeda. Di desa lain, wabah menyergap. Orang-orang panik. Beberapa mengingat Mbah Saridin, namun ragu memanggilnya. Ada yang berkata, lebih baik jangan, kita tak tahu akibatnya. Ada pula yang berani mengetuk pintu rumahnya, berharap setitik cahaya di tengah gelap. Mbah Saridin keluar dengan langkah tenang. Ia menatap wajah-wajah yang penuh takut, lalu berkata pelan, bersihkan niat, sisanya serahkan. Ia tak membawa ramuan, tak menggelar ritual. Ia hanya meminta air, lalu berdoa. Air itu dibagikan, disertai pesan, agar orang-orang saling menjaga. Dalam hitungan hari, wabah mereda. Orang-orang tercengang bukan karena keajaiban semata, melainkan karena kesederhanaannya. Sekali lagi, ia menghilang dari pujian. Namun semakin ia diam,
semakin keras gema namanya. Larangan-larangan mulai beredar. Ada yang menuduhnya memecah ketertiban, ada pula yang menyebutnya ancaman. Sejarah, yang mestinya mencatat, justru memilih menghapus. Nama-nama lain ditulis panjang, sementara kisah ini dikecilkan, disamarkan, bahkan dilupakan. Di satu sudut desa, seorang saksi tua berbisik kepada cucunya. Ada hal-hal yang tak dicatat karena terlalu mengguncang. Ingatlah, ini bukan semua yang besar ingin ditulis. Malam kembali turun. Di bawah langit yang kini basah oleh hujan, Mbah Saridin berhenti sejenak. Menengadah, wajahnya tenang, namun matanya menyimpan beban. Ia tahu, apa yang baru saja terjadi, hanyalah permulaan. Karomah pertama telah terbisikkan dan gema itu telah sampai ke telinga yang tak ingin mendengarnya. Di kejauhan, langkah-langkah asing mendekat. Ujian berikutnya bukan lagi bencana alam, melainkan manusia dengan segala kepentingannya. Dan malam itu, satu keputusan, diambil keputusan yang akan menguji ilmu, niat, dan kesabaran. Karomah pertama. Doa yang mengalahkan bencana keputusan itu diambil dalam sunyi. Di antara desir angin dan denting hati keputusan yang akan menguji ilmu, niat, dan kesabaran. Pagi belum sempurna merkah, ketika kabar baru berlari lebih cepat dari langkah manusia. Kemarau kembali menggigit wilayah timur. Lebih kejam dari sebelumnya. Sungai menyusut hingga menyisakan batu-batu pucat. Ladang mengering seperti kulit tua, dan doa-doa terdengar patah di tenggorokan. Orang-orang teringat bisikan malam kemarin tentang seorang yang doanya membuat hujan datang, namun juga teringat larangan yang mulai beredar menyebut namanya dianggap mengundang masalah. Di desa yang paling terdampak, para tetua berkumpul. Wajah-wajah mereka memantulkan kebimbangan. Jika kita memanggilnya, kita melawan perintah, kata seorang. Jika tidak, kita melawan nurani, sahut yang lain. Di sudut ruangan, seorang ibu memeluk anaknya yang lemah, matanya memohon tanpa suara. Kebimbangan runtuh oleh satu pandangan itu. Sore menjelang ketika seseorang akhirnya mengetuk pintu rumah Syekh Jangkung. Pintu terbuka perlahan. Mbah Saridin berdiri dengan senyum tipis, seakan telah menunggu. Aku tahu, katanya lembut. Sebelum sepatah pun permohonan terucap, ia tak membawa apa-apa selain langkah yang tenang. Mereka berjalan bersama, melewati jalan berdebu, diiringi tatapan yang campur aduk harap dan takut. Di lapangan desa, orang-orang telah berkumpul. Langit kosong, biru pucat seperti lembar kertas yang lupa ditulisi. Mbah Saridin meminta satu hal saja. Bejana berisi air sumur terakhir yang tersisa. Bejana itu dibawa dengan tangan gemetar. Beberapa orang menunggu mantra, aba-aba, atau gerak ajaib. Tak satu pun datang. Ia hanya menunduk, memejamkan mata, dan berdiam. Diamnya cukup lama untuk membuat orang ragu, cukup sunyi untuk membuat hati gaduh. Lalu bibirnya bergerak, bukan dengan suara lantang, melainkan di zikir yang seolah menembus tanah. Ia mengangkat bejana itu setinggi dada, lalu menurunkannya kembali, perlahan. Bersihkan niat, ucapnya. Bencana sering datang karena kita lupa. Awan mulai bergerak, mula-mula hanya bayang tipis. Angin berputar kecil, mengangkat debu, lalu menjatuhkannya kembali. Anak-anak menunjuk langit. Orang dewasa menahan napas. Dentum terdengar jauh, bukan petir yang mengancam, melainkan panggilan. Hujan turun tak lama kemudian, mula-mula ragu, lalu yakin. Lapangan berubah menjadi sajadah luas. Orang-orang sujud tanpa komando. Hujan itu bertahan hingga malam. Sumur-sumur terisi, ladang-ladang bernapas. Tangis syukur memecah sunyi. Mbah Saridin tak menunggu pujian. Ia menyerahkan bejana, menunduk, dan berbalik. Namun sebelum ia melangkah jauh, seorang tetua mendekat. Suaranya bergetar. Bagaimana kami membalas? Mbah Saridin menoleh. Jaga yang lemah, katanya. Dan jangan jadikan ini kebanggaan. Kabar hujan itu melesat dari desa ke desa, dari telinga ke telinga. Ada yang menyebutnya karomah pertama doa yang mengalahkan bencana. Ada pula yang menuduhnya kebetulan. Di tempat lain, orang-orang berilmu berkumpul. Wajah mereka tegang. Jika cerita ini dibiarkan, tatanan runtuh, ujar seorang. Rakyat akan menggantungkan harap pada satu nama. Malam itu,
Keputusan lain lahir keputusan untuk menguji. Ujian datang tanpa undangan. Seorang pandai yang terkenal kecerdasannya mengirim pesan. Sebuah pertemuan terbuka, dalihnya diskusi. Basaridin datang tanpa pengawal. Di hadapannya, pertanyaan disusun seperti jebakan. Tentang sabab musibab, tentang hukum alam, tentang metode. Ia mendengarkan, mengangguk, dan menjawab singkat. Tak ada perdebatan panjang. Ketika ditanya, bagaimana ia memanggil hujan, ia tersenyum. "Aku tak memanggil," katanya. "Aku hanya mengetuk." Jawaban itu membuat sebagian tertawa, sebagian terdiam. Ujian kedua datang lebih berat. Malam berikutnya, wabah ringan muncul di desa yang baru saja diguyur hujan. Orang-orang panik. Apakah keajaiban membawa akibat? Basaridin diminta kembali. Ia datang, meminta agar rumah-rumah dibersihkan, air dijaga, dan tetangga saling menguatkan. Ia berdoa singkat, lalu pergi. Wabah mereda, tanpa hiruk-pikuk. Keajaiban kali ini sunyi dan justru itu yang paling mengguncang. Pujian bertambah, larangan mengeras. Ada yang menulis laporan, ada yang merobeknya. Sejarah seperti menahan napas, ragu memilih sisi. Di lorong-lorong kekuasaan, nama Mbah Saridin mulai disebut dengan nada berbeda, bukan kagum, melainkan cemas. Di rumahnya, Mbah Saridin duduk sendiri. Ia menatap air di mangkuk, memantulkan wajah yang sama sederhana. Ia tahu, karomah pertama telah membuka pintu. Di balik pintu itu, bukan hanya bencana yang menunggu, melainkan manusia dengan segala kepentingannya. Angin malam berdesir lagi. Di kejauhan, langkah-langkah semakin dekat. Ujian berikutnya tak lagi soal hujan, melainkan adu ilmu yang akan memaksa banyak topeng jatuh. Karomah kedua, ujian ilmu para pandai. Angin malam berdesir membawa firasat. Langkah-langkah yang kian dekat bukan lagi langkah orang kebingungan, melainkan langkah mereka yang datang dengan keyakinan-keyakinan bahwa ilmu harus diuji dan nama harus ditundukkan. Sejak hujan turun dan wabah mereda, pembicaraan tentang Mbah Saridin berubah arah. Kini bukan sekadar bisik kagum, melainkan tantangan terbuka. Di sebuah padepokan yang masyhur, para pandai berkumpul. Mereka menyusun pertanyaan seperti menyusun bilah pedang tajam, rapi, dan berniat melukai. Jika ia benar berilmu, kata seorang, biarkan ia membuktikan di hadapan ilmu. Undangan pun dikirim, bukan dengan ancaman, melainkan dengan kehormatan palsu bernama diskusi. Pagi itu, Syekh Jangkung datang sendirian. Ia melangkah melewati halaman yang dipenuhi tatapan, ada yang penasaran, ada yang sinis. Di ruang utama, tikar digelar, kitab-kitab terbuka, dan papan tulis telah disiapkan. Suasananya hikmat, tapi tegang. Seorang pandai membuka pertemuan, memuji sebentar, lalu melontarkan pertanyaan pertama, tentang sebab hujan, tentang hukum alam, tentang batas doa. Basaridin mendengarkan. Ia mengangguk, seolah menimbang setiap kata. Ketika tiba gilirannya, ia menjawab singkat, tanpa istilah rumit. Hukum alam itu sunnah, katanya. Doa bukan pelanggar, melainkan pengingat. Beberapa orang berdecak. Terlalu sederhana, pikir mereka. Pertanyaan kedua datang. Lebih tajam, tentang metode, tentang dalil, tentang pembuktian. Ia tersenyum. Metode yang paling sulit, katanya, adalah membersihkan niat. Tawa kecil terdengar, namun tawa itu berhenti ketika salah seorang pandai berdiri dan mengusulkan ujian nyata. Mari kita lihat, ujarnya. Apakah ketenangan bisa menundukkan yang lain? Di halaman padepokan, sebuah batang kayu besar ditancapkan. Tantangannya sederhana dan licik. Siapapun boleh menunjukkan ilmunya untuk menggerakkan atau memecahkannya. Satu persatu, para pandai mencoba. Ada yang dengan perhitungan, ada yang dengan tenaga, ada yang dengan rumus. Kayu itu bergeming. Lalu Basaridin diminta maju. Ia menatap kayu itu sejenak, lalu menoleh ke langit. Ia tak menyentuh apapun. Ia hanya berdiri, memejamkan mata, dan diam. Detik berjalan lambat. Angin berputar kecil, seperti sebelumnya. Tanah berderak halus. Tanpa suara keras, batang kayu itu retak, bukan terbelah, melainkan merekah seperti kulit tua yang dilembutkan hujan.
Kerumunan terdiam. Tak ada sorak, tak ada tepuk. Yang terdengar hanya napas yang tertahan. Seorang pandai berbisik, "Bagaimana mungkin?" Mbah Saridin membuka mata. "Aku tak memerintah," katanya pelan. "Aku mengingatkan." Ujian tak berhenti. Malamnya seorang tokoh mengajukan tantangan lain lebih berbahaya. Di desa tetangga, seekor ternak besar mengamuk, melukai beberapa orang. Ini bukan soal alam, melainkan makhluk hidup dengan insting dan ketakutan. Para pandai ingin melihat, apakah ketenangan bisa menundukkan amarah. Mbah Saridin datang saat kerumunan panik. Ia meminta jarak. Ia berdiri di hadapan hewan itu, suaranya rendah, namun tegas. Ia menyebut nama yang maha menenangkan. Hewan itu berhenti. Nafasnya melambat. Amuk mereda seperti api yang kehabisan udara. Orang-orang jatuh berlutut bukan karena takut, melainkan takjub. Namun keajaiban itu memantulkan bayangan gelap. Di balik kerumunan, ada mata yang menghitung risiko. Jika ini dibiarkan, kata seseorang lirih, kita kehilangan kendali. Laporan-laporan disusun, narasi dipelintir. Ada yang menyebut kebetulan, ada yang menuduh tipu daya. Ujian ilmu berubah menjadi arena politik. Keesokan harinya, pertemuan terakhir digelar. Nada berubah. Pertanyaan kini bernuansa tuduhan. "Apakah engkau ingin diikuti?" tanya seorang. "Apakah engkau ingin memimpin?" Mbah Saridin menggeleng. "Aku ingin menghilang," katanya. "Jujur, jika namaku mengganggu, lupakan." Kejujuran itu justru membuat sebagian orang resah. Bagaimana mengendalikan seseorang yang tak ingin apa-apa? Malam turun dengan sunyi yang tebal. Di rumahnya, Mbah Saridin duduk, menyalakan pelita. Ia tahu, karomah kedua telah menelanjangi sesuatu bukan hanya batas ilmu, tetapi kesombongan yang tersembunyi. Ia berdoa agar ujian berikutnya tak memakan korban. Namun, langkah-langkah di luar semakin ramai. Ujian berikutnya tak lagi datang sebagai undangan, melainkan tekanan. Di kejauhan, kabar menyebar, akan ada peristiwa besar, melibatkan alam dan kekuasaan. Karomah ketiga, yang paling sunyi, sedang menunggu saatnya. Karomah ketiga, alam yang tunduk pada diam. Kabar tentang peristiwa besar itu menyebar seperti kabut tak jelas bentuknya, namun terasa dinginnya. Orang-orang berbicara setengah suara. Setelah ujian ilmu dan amuk yang mereda tanpa sentuhan, satu hal menjadi pasti. Karomah berikutnya tidak akan datang dengan dentum, melainkan dengan kesunyian yang lebih menggetarkan. Dan kesunyian, seringkali, adalah bahasa yang paling ditakuti. Nama Syekh Jangkung disebut, lalu ditarik kembali. Ada larangan tak tertulis menyebutnya, berarti memancing perhatian yang salah. Namun waktu tak memberi ruang untuk ragu. Utusan dikirim. Mereka menemukan Mbah Saridin di ladang, menanam bibit dengan tangan sendiri. Ia mengangguk, seolah kabar itu bukan hal baru. Di lereng perbukitan, orang-orang menunggu. Beberapa membawa alat, sebagian membawa doa. Mbah Saridin berdiri menghadap tanah yang retak. Ia tak memeriksa, tak memberi perintah. Ia hanya duduk bersila. Pelan-pelan, ia memejamkan mata. Diamnya cukup panjang untuk membuat sebagian orang gelisah. Tak ada dizikir terdengar. Tak ada gerak ritual. Hanya diam. Angin yang sejak tadi gelisah, mendadak tenang. Awan berhenti berarak. Tanah yang retak seolah merapat, mengunci diri. Orang-orang saling pandang, tak berani bernapas keras. Waktu berjalan lambat, seperti ditahan oleh tangan tak kasat mata. Lalu, tanpa suara, retakan itu berhenti menjalar. Lereng yang tadi rapuh menunduk, seakan menerima keputusan. Seorang pemuda berbisik. Apa yang ia lakukan? Seorang tetua menjawab lirih, ia tidak melakukan. Ia menyerahkan. Berita itu menyebar, namun berbeda dari sebelumnya. Tak ada sorak, tak ada kisah dramatis, yang ada hanya kalimat pendek. Longsor itu berhenti.
Kesederhanaan itu justru membuat para pandai gelisah. Bagaimana mungkin sesuatu sebesar alam tunduk pada ketiadaan tindakan? Jika karomah ketiga ini dibiarkan menjadi cerita, tak ada lagi panggung bagi adu ilmu. Yang tersisa hanya cermin, dan cermin itu tak disukai banyak orang. Larangan-larangan mengeras. Beberapa orang dipanggil dan diingatkan agar tak menyebarkan kisah. Itu bisa memicu kegaduhan, kata mereka. Rakyat akan salah paham. Di balik kata-kata itu, ada ketakutan yang tak berani disebut. Takut kehilangan kuasa atas makna. Malam hari, sebuah peristiwa kecil terjadi namun dampaknya panjang. Seorang pedagang yang tersesat di hutan menemukan jalannya kembali setelah duduk diam, mengingat nasihat Mbah Saridin tentang ketenangan. Ia selamat tanpa luka. Keesokan harinya, cerita itu sampai ke telinga yang salah. Ia mengajarkan diam sebagai jalan keluar, ujar seseorang sinis. Itu berbahaya. Fitnah pun lahir dari ketakutan. Ada yang menyebut diamnya sebagai kesesatan, ada pula yang menuduhnya menantang tatanan. Mbah Saridin mendengar kabar itu tanpa marah. Ia tahu, diam sering disalahpahami. Namun diam pula yang menyingkapkan niat orang-orang. Di rumahnya, ia menyalakan pelita dan menulis singkat di selembar daun. Jika alam tenang, manusia gelisah. Jika manusia tenang, alam bersaksi. Ia lalu memadamkan pelita, memilih gelap yang jujur daripada terang yang gaduh. Tekanan meningkat. Sebuah rombongan datang dengan nada berbeda, bukan memohon, melainkan meminta klarifikasi. Apakah engkau mengajarkan orang untuk melawan usaha? Tanya seorang. Mbah Saridin menggeleng. Usaha tanpa niat adalah gaduh, jawabnya. Niat tanpa usaha adalah malas. Keduanya harus berjalan. Jawaban itu tak memuaskan mereka yang ingin definisi sempit. Mereka pergi dengan wajah keras. Di kejauhan, kabar baru bergerak. Sebuah peristiwa akan digelar di tempat yang tak bisa dihindari, melibatkan banyak saksi dan mata. Ujian berikutnya akan menyeretnya ke ruang yang paling sensitif, dekat dengan kekuasaan. Malam menutup desa dengan sunyi yang lebih tebal. Di bawah langit yang kembali bergerak pelan, Mbah Saridin duduk menghadap arah istana. Ia tahu, karomah ketiga yang paling sunyi telah berbicara paling lantang. Dan justru karena itu, karomah keempat akan datang dengan gelombang yang tak bisa dibungkam. Karomah keempat menggetarkan istana. Gelombang yang tak bisa dibungkam itu akhirnya tiba di tempat paling sensitif. Istana. Dinding-dindingnya tebal, gerbangnya tinggi, dan tata krama di dalamnya diatur oleh kebiasaan lama. Namun, kabar tentang lelaki sederhana yang membuat alam menunduk dengan diam telah menyusup lebih dulu, menyelinap di sela laporan resmi, melampaui bisik para penjaga, dan menetap sebagai keresahan yang tak bernama. Pagi itu, utusan datang dengan bahasa yang halus namun tegas. Istana mengundang, katanya. Undangan itu bukan permohonan. Di balik kalimat rapi, tersimpan kehendak untuk melihat, menilai, dan jika perlu mengendalikan. Syekh Jangkung mengangguk tanpa bertanya. Ia tahu, menolak hanya akan memperkeras prasangka. Ia berangkat dengan pakaian yang sama, langkah yang sama tenang. Di halaman istana, upacara kecil digelar. Para pembesar berdiri rapi. Para pandai duduk berjarak. Raja menyimak dari singgasana. Wajahnya tak menunjukkan apa-apa. Kami mendengar, ujar seorang pejabat, tentang karomah yang membuat alam patuh. Istana ingin memastikan, apakah semua itu membawa ketentraman atau justru kegaduhan? Mbah Saridin menunduk hormat. Ketentraman bukan milik satu nama, jawabnya. Ia milik niat yang lurus. Pertanyaan pun dilontarkan tentang kewenangan, tentang batas pengaruh, tentang dampak pada rakyat. Mbah Saridin menjawab seperlunya. Namun suasana berubah ketika seorang pembesar berdiri dan mengumumkan ujian. Jika ketentraman itu nyata, katanya, buktikan di hadapan istana. Di luar tembok ini, sungai meluap. Jika air tak surut, desa akan tenggelam. Kerumunan bergeser. Rombongan bergerak menuju tepi sungai. Air coklat mengalir deras, menabrak tebing. Wajah-wajah tegang. Sebagian berharap keajaiban, sebagian berharap kegagalan. Mbah Saridin berdiri di tepi, menatap arus. Ia tak meminta ruang, tak memberi aba-aba. Ia hanya memejamkan mata
dan diam. Diam itu kembali hadir namun, kali ini di hadapan kekuasaan. Angin yang memacu arus, mendadak melemah. Riak-riak mengendur. Lalu berbaris rapi. Air tetap mengalir, tetapi kehilangan amarahnya. Bukan surut seketika, melainkan cukup tenang untuk menyelamatkan tepi. Cukup tenang untuk memberi waktu. Para pembesar saling pandang. Raja bangkit sedikit dari singgasana. Alisnya berkerut. Keheningan memukul lebih keras daripada sorak. "Bagaimana?" tanya seorang. Suaranya tertahan. Mbah Saridin membuka mata. "Air mengikuti jalannya," katanya. "Kita yang sering memaksanya." Istana gempar dalam sunyi. Sebagian mengangguk kagum. Sebagian menahan cemas. Karomah keempat bukan sekadar peristiwa. Ia adalah cermin. Di cermin itu, kekuasaan melihat batasnya sendiri. Dan batas, bagi sebagian orang, adalah ancaman. Malamnya, perjamuan digelar. Hidangan tersaji, kata-kata manis diucapkan. Namun di balik itu, benang-benang dirajut. Ada yang mengusulkan gelar, ada yang menawarkan kedekatan agar terarah, kata mereka. Mbah Saridin menolak dengan halus. "Jika terikat," ujarnya, "ketentraman menjadi milik siapa?" Penolakan itu memicu desir yang berbeda. Fitnah mulai dirancang dengan rapi. Ia menolak demi pengaruh. Bisik seseorang. Ia ingin di atas semua. Narasi bergerak cepat. Lebih cepat dari kebenaran. Di luar istana, orang-orang mendengar potongan cerita yang dibelokkan. Keesokan harinya, ujian lain datang lebih licik. Seorang pembesar mengajukan pertanyaan terbuka di hadapan khalayak. "Apakah Karomah boleh melampaui hukum?" Suara riuh. Mbah Saridin menatap kerumunan. "Hukum menjaga manusia," katanya. "Karomah menjaga niat. Keduanya tak perlu saling melukai." Jawaban itu tak memuaskan mereka yang ingin kepastian hitam putih. Kerumunan terbelah, ada yang bersorak, ada yang mencibir. Di sudut halaman, seorang saksi tua bergumam, "Inilah harga ketenangan." Sore menjelang, Mbah Saridin pamit. Ia meninggalkan istana tanpa iring-iringan. Di gerbang, seorang penjaga muda menunduk, matanya basah. "Terima kasih," katanya lirih. Mbah Saridin tersenyum, menepuk bahunya. "Jaga hatimu," pesannya. Namun saat ia melangkah jauh, rencana bergerak, laporan-laporan disusun, kisah-kisah dipelintir. Karomah keempat telah mengguncang istana dan getarannya menuntut balasan. Di kejauhan, kabar menyebar tentang sebuah peristiwa yang akan memaksa pilihan paling berat. Karomah kelima, yang menyentuh nyawa dan takdir. Malam turun dengan berat. Di rumahnya, Mbah Saridin berdoa lebih lama. Ia tahu, keajaiban berikutnya tak akan sekadar menenangkan alam. Ia akan menguji keberanian manusia dan mungkin menuntut pengorbanan yang tak semua orang siap menanggungnya. Karomah. Keajaiban yang paling disembunyikan malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Udara seperti menahan rahasia, dan bulan menggantung pucat, seolah enggan menyinari bumi. Setelah kegemparan di istana, bisik-bisik berubah menjadi keputusan. Karomah keempat telah mengguncang kekuasaan dan kekuasaan jarang memaafkan getaran. Maka ujian kelima pun datang. Bukan sebagai permohonan, melainkan sebagai nasib yang diseret paksa. Kabar buruk tiba menjelang subuh. Seorang anak kecil dari keluarga terpandang, terbaring di ambang maut. Tabib angkat tangan. Ramuan terbaik tak lagi bekerja. Doa telah dipanjatkan. Namun napas sang anak kian pendek. Dalam keputusasaan, seseorang berbisik nama Syekh Jangkung lalu. Segera disusul peringatan, "Hati-hati, ini wilayah berbahaya." Namun ketika nyawa dipertaruhkan, larangan kehilangan giginya. Mbah Saridin datang saat fajar memerah. Rumah itu ramai, tetapi sunyi. Tangis ditahan, langkah direndahkan. Ia mendekati pembaringan tanpa tergesa. Menatap wajah pucat sang anak, ia menutup mata sejenak. "Keluarkan semua orang," katanya pelan. "Biarkan ruangan ini jujur." Permintaan itu mengundang tanya. Beberapa keberatan, namun akhirnya mengalah. Tinggallah ia dan sang anak. Tak ada mantra panjang, tak ada ritual. Mbah Saridin duduk di sisi pembaringan, menempelkan telapak tangannya ke lantai bukan ke tubuh. Bibirnya bergerak pelan, hampir tak terdengar. Waktu seakan mengendur. Di luar, orang-orang menunggu dengan jantung di tenggorokan. Menit
menjadi jam. Beberapa mulai berdoa dengan suara tercekat. Lalu pintu terbuka. Mbah Saridin keluar dengan wajah letih. "Berikan ia air hangat," katanya singkat, "dan jaga sunyi." Tak ada janji, tak ada klaim. Namun beberapa saat kemudian, napas sang anak terdengar lebih panjang. Warna wajahnya kembali perlahan. Ketika mata kecil itu terbuka, tangis pecah tangis lega yang menumbangkan ketegaran. Keajaiban itu nyata, terlalu nyata, dan justru karena itu, ia menjadi yang paling berbahaya. Kabar menyebar, namun tak seperti sebelumnya. Cerita itu dipatahkan di tengah jalan, disunting, diperkecil. Ada yang berkata tabiblah yang berjasa, ada yang menyebut waktu yang menyembuhkan. Saksi diminta diam, beberapa bahkan dipanggil dan diingatkan. Jangan memelihara kisah yang bisa membakar. Mbah Saridin memilih menghilang dari pusat perhatian. Ia kembali ke desa, menunduk pada pekerjaan sederhana. Namun tekanan tak surut. Sebuah rombongan datang dengan nada keras. "Engkau melampaui batas," kata seorang. "Menyentuh nyawa adalah wilayah kami." Mbah Saridin menatap tenang. "Nyawa bukan wilayah siapapun," jawabnya. "Ia titipan." Jawaban itu memantik murka sunyi. Fitnah kini terang-terangan. Ada yang menuduhnya mengikat nyawa dengan ilmu, ada pula yang menyebutnya menantang hukum. Narasi beredar rapi, disokong stempel kewenangan. Orang-orang yang kemarin bersujud, hari ini ragu. Keajaiban kelima dibungkam bukan karena dusta melainkan karena kebenaran yang terlalu telanjang. Malam berikutnya, Mbah Saridin duduk sendiri. Ia menatap pelita yang nyalanya goyah. Ia tahu harga karomah kelima bukan pujian, melainkan penghapusan. Ia menulis sepatah kalimat di selembar daun, "Jika nyawa kembali, jangan jadikan aku sebabnya. Jadikan ia amanah." Keesokan harinya, sebuah peristiwa kecil menutup pintu cerita. Seorang saksi yang hendak berbicara, jatuh sakit mendadak. Orang-orang mundur. Sunyi menjadi pilihan paling aman. Sejarah menggeser arah bukan dengan pedang, melainkan dengan lupa. Namun lupa tak pernah sempurna. Di desa-desa, orang-orang menyimpan potongan kisah. Di surau-surau, doa dipanjatkan dengan niat yang lebih bersih. Anak yang selamat tumbuh besar, membawa bekas sunyi di matanya. Ia tak bercerita, namun setiap kali mendengar hujan turun lembut, ia tersenyum tanpa tahu mengapa. Karomah kelima telah terjadi yang paling berat, paling disembunyikan. Ia tak menggetarkan alam, tak mengguncang istana, tetapi menyentuh inti yang paling rapuh, nyawa dan takdir. Dan karena itulah, ia harus dikubur paling dalam. Malam menutup kisah dengan sunyi yang panjang. Di kejauhan, roda sejarah bergerak ke babak berikutnya. Ujian belum selesai. Yang akan datang bukan lagi peristiwa, melainkan pertanyaan besar. Mengapa kisah ini dihapus? Dan siapa yang paling takut jika ia diingat? Di bawah langit yang sama, Mbah Saridin berdoa tanpa saksi. Ia tahu, karomah tak membutuhkan panggung. Namun kebenaran, suatu hari, akan menemukan jalannya sendiri. Sunyi yang ditinggalkan karomah kelima bukan sunyi biasa. Ia sunyi yang disengaja sunyi, yang dibangun bata demi bata oleh rasa takut. Setelah kabar tentang anak yang selamat dipatahkan dan disamarkan, tanah Jawa tampak kembali berjalan seperti biasa. Pasar ramai, istana berdenyut, dan kitab-kitab ditulis dengan rapi. Namun di bawah keteraturan itu, ada retakan yang tak terlihat. Retakan bernama pertanyaan. Mengapa kisah ini dihapus? Di sebuah pendapa kecil, beberapa saksi berkumpul diam-diam. Mereka bukan orang sembarangan. Seorang tetua desa, seorang tabib, seorang penjaga istana, dan seorang penulis yang tangannya gemetar. Mereka sepakat untuk tidak sepakat setidaknya di hadapan umum. Bukan dusta yang menghapus, kata sang tetua lirih. Ketakutanlah yang melakukannya. Ketakutan pertama adalah ketakutan akan hilangnya kendali. Karomah yang menenangkan alam bisa ditoleransi. Karomah yang menyentuh nyawa, tidak. Sebab di sana, garis kekuasaan menjadi kabur. Jika rakyat percaya bahwa niat yang lurus bisa memulihkan yang sekarat, lalu untuk apa lapisan wewenang? Untuk apa stempel dan izin? Pertanyaan-pertanyaan itu lebih menakutkan daripada bencana.
Ketakutan kedua adalah cermin. Karomah kelima memaksa banyak orang bercermin dan tak semua siap melihat bayangannya. Di cermin itu, kesombongan tampak jelas, keserakahan terlihat telanjang. Maka cermin harus dipecahkan. Kisah harus dikecilkan, saksi dibungkam, dan ingatan dipisahkan satu sama lain, agar tak sempat menyatu menjadi kebenaran. Di sisi lain desa, Syekh Jangkung memilih jalannya sendiri. Ia tak mengumpulkan pembela, tak menyusun bantahan. Ia bekerja di ladang, menimba air, menolong tetangga, tanpa sorot. Ketika ditanya mengapa ia diam, jawabnya sederhana. Jika kebenaran membutuhkan teriakan, ia belum matang, namun diamnya bukan tanpa akibat. Ada yang menuduhnya pengecut, ada yang menyebutnya licik. Narasi bergerak seperti arus sungai tenang di permukaan, menghanyutkan di dasar. Beberapa orang yang dulu bersaksi, kini ragu pada ingatannya sendiri. Apakah benar mereka melihat apa yang mereka lihat, atau sekadar ingin percaya? Sementara itu, di lorong-lorong kekuasaan, sebuah kesepakatan tak tertulis lahir. Kisah ini tak perlu diperdebatkan, cukup dilupakan. Penulis diminta menyingkat, tabib diminta menekankan penjelasan alamiah, penjaga diminta lupa. Sejarah, yang sering dianggap netral, ternyata juga punya pintu belakang. Namun lupa, tak pernah banner-banner berhasil. Di surau kecil, seorang kiai mengulang nasihat tentang niat yang bersih tanpa menyebut nama. Di dapur, seorang ibu mengajarkan anaknya untuk diam sejenak sebelum berdoa. Di ladang, para petani berhenti sejenak ketika angin berputar pelan mengingat bahwa alam mendengar ketenangan. Potongan-potongan itu hidup, meski nama dipadamkan. Tekanan mencapai puncaknya ketika sebuah pertemuan digelar bukan untuk menguji karomah, melainkan untuk menutup buku. Seorang pejabat berbicara panjang tentang stabilitas, tentang ketertiban, tentang bahaya kultus. Kisah-kisah seperti ini, katanya, harus ditata agar tak liar. Kata ditata di sana berarti dihapus. Seorang penulis yang hadir mengangkat tangan. Jika kita menghapus, tanyanya pelan, apa yang kita selamatkan? Ruangan hening, tak ada jawaban yang aman. Setelah pertemuan itu, penulis tersebut memilih meninggalkan kota. Tulisan-tulisannya berhenti. Namun di lemari kayunya, tersimpan catatan kecil tanpa judul, tanpa nama. Malam itu, Mbah Saridin bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sungai yang sama seperti di istana kali ini, mengalir tenang, membawa serpihan kertas. Ia memungut satu lembar. Di sana tertulis, kebenaran tak perlu dibela. Ia perlu waktu. Ia terbangun dengan dada ringan. Ia tahu, tugasnya bukan mempertahankan kisah, melainkan menjaga niat agar tetap bersih. Keesokan hari, sebuah kejadian kecil memecah sunyi. Seorang pemuda yang dulu mencibir datang meminta maaf. Aku takut, katanya jujur. Takut jika dunia berubah. Mbah Saridin menepuk bahunya. Berubah itu pasti, ujarnya. Takut hanya menentukan arah. Pertanyaan besar masih menggantung. Mengapa kisah ini dihapus? Jawabannya kini lebih jelas bukan karena ia salah, melainkan karena ia benar di tempat yang salah. Benar di hadapan kuasa, benar di hadapan kepentingan. Maka ia harus ditutup rapat. Namun, penutupan itu menyiapkan akhir yang berbeda. Sebab semakin kuat usaha melupakan, semakin dalam ingatan berakar. Di balik sunyi, warisan itu bergerak bukan sebagai cerita heroik, melainkan sebagai laku hidup. Di kejauhan, fajar menyingsing. Episode terakhir menanti bukan untuk membuka rahasia baru, melainkan untuk menanyakan hal yang paling penting. Apa yang tersisa ketika nama dihapus? Dan hanya laku yang bertahan. Fajar datang tanpa gegap gempita. Tak ada pengumuman, tak ada pengesahan. Hanya cahaya tipis yang menyentuh tanah Jawa seperti jawaban, yang memilih hadir pelan agar tak kembali dihapus. Setelah kisah-kisah dikecilkan, dan nama-nama disamarkan, yang tersisa bukanlah kekosongan. Yang tersisa adalah laku dan laku selalu menemukan jalannya. Di desa-desa, orang-orang melanjutkan hidup. Pasar kembali riuh, sawah menghijau, sungai mengalir dengan amarah yang jinak. Namun sesuatu telah berubah. Di sela kesibukan, orang-orang belajar berhenti sejenak. Mereka menundukkan kepala sebelum bekerja, menahan kata sebelum bicara.
dan membersihkan niat sebelum berdoa. Tak ada yang menyebut nama Syekh Jangkung, namun ketenangan yang ia ajarkan berdiam di banyak rumah. Anak yang pernah diselamatkan tumbuh remaja. Ia tak tahu, seluruh kisah tak ada yang berani menceritakan lengkap. Namun ada kebiasaan yang melekat. Ketika cemas, ia duduk diam. Ketika marah, ia mengatur napas. Orang tuanya mengira itu kebetulan. Padahal, warisan sering bekerja tanpa suara. Di surau kecil, seorang kiai tua mengajar dengan cara berbeda. Ia memulai pengajian dengan 1 menit hening, agar kata-kata menemukan tempat. Katanya, murid-murid mengikutinya, awalnya canggung, lalu terbiasa. Dari kebiasaan itu, lahir kesabaran yang tak tercatat, namun terasa. Dari kesabaran, lahir ketentraman yang menular. Sementara itu, di kota, sejarah ditulis ulang. Bab-bab disusun rapi, peristiwa dipilih selektif. Ada nama yang ditebalkan, ada kisah yang diringkas. Tak ada kebohongan terang-terangan, hanya pilihan. Sejarah, seperti sungai, memilih alurnya sendiri. Namun di perpustakaan tua, sebuah catatan kecil terselip di antara halaman. Tanpa judul, tanpa tanggal, isinya singkat, namun tegas. Yang menenangkan tak selalu dicatat. Ia dipraktikan. Mbah Saridin menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia menua dengan tenang, tanpa pengikut resmi, tanpa gelar. Ketika orang-orang datang meminta doa, ia mengingatkan untuk menjaga niat. Ketika ada yang meminta keajaiban, ia mengajak bekerja. Keajaiban, katanya suatu hari, sering muncul ketika kita berhenti memintanya. Suatu sore, hujan turun lembut. Bukan hujan yang mengguncang, melainkan hujan yang merapikan. Di bawah atap sederhana, beberapa orang berteduh. Seorang bertanya lirih, apakah kisah-kisah itu akan kembali? Mbah Saridin menatap hujan. Jika kembali, jawabnya, biarlah sebagai akhlak, bukan cerita. Jawaban itu merangkum segalanya. Karomah bukanlah pameran, melainkan akibat. Ia hadir ketika niat bersih bertemu usaha jujur. Ia menghilang ketika diperebutkan. Maka tak heran jika karomah-karomah itu memilih tinggal sebagai laku menyusup ke kebiasaan, membentuk watak, dan menggetarkan zaman tanpa suara. Tahun berlalu. Mereka yang dulu menentang sebagian melunak, sebagian tetap keras. Namun bahkan yang keras pun, tanpa sadar, mempraktikkan jeda sebelum mengambil keputusan. Dunia bergerak, tetapi lebih pelan. Dalam kepelanan itu, banyak hal diselamatkan. Pada suatu malam yang tenang, Mbah Saridin duduk menghadap langit. Ia berdoa tanpa kata panjang. Angin berdesir, membawa aroma tanah basah. Ia tersenyum tipis bukan karena puas, melainkan karena lega. Tugasnya selesai, bukan ketika kisahnya diakui, melainkan ketika laku menemukan rumahnya. Ketika kabar wafatnya menyebar, tak ada upacara besar. Orang-orang berkumpul dengan diam yang rapi. Tak ada sanjungan panjang, hanya doa yang jujur. Anehnya, hujan turun lagi ringan, tepat waktu. Tak ada yang berani menyebutnya tanda. Mereka memilih menyebutnya kebetulan yang penuh makna. Sejak hari itu, tanah Jawa terus berdenyut. Di antara gemuruh zaman, ada getaran halus yang bertahan. Getaran itu bukan cerita heroik, bukan legenda yang dibacakan lantang. Ia adalah kebiasaan kecil. Berhenti sejenak, membersihkan niat, dan menyerahkan hasil. Getaran itu, hingga kini, masih terasa. Dan disitulah warisan sejati bersemayam bukan pada nama yang dicatat, melainkan pada laku yang dihidupi. Jika suatu hari kisah ini diceritakan kembali, biarlah ia datang bukan untuk mengagungkan, melainkan untuk mengingatkan. Ketenangan yang jujur selalu lebih kuat daripada kekuasaan yang gaduh. Di bawah langit yang sama, tanah Jawa bernapas, sunyi, bekerja, dan karomah tanpa perlu disebut tetap hidup.